Berbicaralah kepada kami semua. Urapi dan pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Bagaimana caranya, Pak? Aku kok seringkali dirundung oleh kesedihan, duka cita. Nggak ada damai. Maka pelajari firman Tuhan. Yohanes pasal 2 dan seterusnya saudara bisa baca nanti di rumah. Tentang pesta kawin di Kana. Apa yang terjadi tentang pesta kawin di Kana itu? Di dalam pesta itu mereka kehabisan anggur. Dan anggur inilah yang bisa membuat sukacita. Dan mereka kehabisan anggur. Mereka lapor kepada koordinator panitia, Maria, ibu Yesus. Karena dia keluarga dekat dari yang pesta. Ibu, kita kehabisan anggur, kayak mana ini? Stok udah gak ada lagi. Ibu Maria diam-diam datang kepada Tuhan Yesus. Yesus bilang apa? Saatku belum tiba. Tapi selanjutnya, apa yang kau lakukan menunggu saat yang belum tiba itu? Ibu Maria berkata kepada orang-orang itu di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kapan Yesus berkata-kata? Saudara gak usah pusing menunggu suara Tuhan. Ini suara Tuhan. Ini perkataan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Lakukan itu. Jangan nunggu, Pak, aku belum dengar suara Tuhan untuk mulai pelayanan. Aku belum dengar. Ini ada firman Logos tertulis. Kemudian Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus bilang, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Seorang wanita Samaria datang ke sebuah sumur untuk mengambil air. Yesus berkata kepadanya, kalau engkau meminum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan pernah haus lagi. Malahan dari dalam dirimu akan muncul mata air, sumber kehidupan. Maka apa yang terjadi? Ketika engkau isi tempayan dengan air, selanjutnya air itu dibawa kepada pemimpin pesta. Yang akan diminum oleh pemimpin pesta itu rasanya bukan lagi air, tapi anggur. Kenapa? Karena sudah perkataan Yesus yang ada di dalam air. Yesus yang sudah ada di dalam air. Maka air berubah rasa menjadi anggur. Amin. Air berubah rasa menjadi anggur. Saudara yang membutuhkan sukacita, saudara yang membutuhkan damai sejahtera yang melimpah-limpah, sehingga engkau sekalipun mungkin tidak menghasilkan uang banyak, tapi engkau bisa menari. Itu karena sukacita yang dari Tuhan. Kenapa sukacita itu ada? Karena Yesus ada. Amin. Tapi bagaimana caranya mengubah air menjadi anggur?
harus ada tempayan yang diisi air. Kalau nggak ada tempayan yang diisi air, maka jangan harap sukacitamu akan datang. Tempayan itu bicara apa, saudara? Tentang manusia-manusia, bejana, jiwa. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang hampa hidupnya, yang kosong hidupnya, tidak memiliki arti kehidupannya. Dia hanya dipakai menjadi tempat cuci kaki. Dan Yesus mau engkau pergi mengisi mereka dengan Yesus. Mengisi mereka dengan Yesus. Mengisi hidup mereka dengan Yesus. Maka ketika engkau mengisi hidup mereka dengan Yesus, dengan sendirinya airmu akan berubah menjadi anggur. Engkau akan sukacita. Kenapa engkau akan sukacita? Karena sekarang Yesus ada di dalam dirimu. Dan Yesus yang ada di dalam dirimu bersukacita. Kenapa Yesus bersukacita? Lukas 15 ayat yang ke-7. Mari kita baca. Lukas 15 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tahu nggak saudara kebenaran ini? Satu orang berdosa bertobat itu membuat sukacita besar di surga daripada kumpul-kumpul orang benar. Halo, kalau gitu Pak, berarti nggak perlulah kumpul orang benar. Nah, itu tugasnya lain lagi, fungsinya lain lagi, saudara. Amin. Itu sebabnya Yesus katakan, pergi kumpulkan bejana-bejana. Bagaimana caranya untuk aku senantiasa bersukacita? Pergi ceritakan Yesus kepada orang lain. Sampaikan Yesus kepada orang lain. Maka ketika engkau mengisi Yesus kepada bejana-bejana lain, kepada orang-orang lain, maka sukacitamu akan mulai tumbuh. Banyak orang bergumul untuk dirinya sampai berpuasa. Ada yang berpuasanya berapa hari? Wah, berminggu-minggu, saudara. Kagum kali saya lihatnya. Tapi apa yang Yesus katakan? Engkau boleh berpuasa, bagus berpuasa, tapi Yesaya 58 ayat yang ke-6 katanya, bukan. Nanti saudara baca ayat 1 sampai ayat 4. Puasa yang selama ini kita lakukan. Tapi puasa yang sebenarnya ini, berpuasa yang ku kehendaki, kata Tuhan, ialah supaya engkau membuka. Halo, mari baca aja di depan sini. Supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang dan mematahkan setiap, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang lapar, membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah,
Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Maka ayat 8, coba baca dengan kuat. 1, 2, 3. Pada waktu itulah maka terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat 9 dengan lebih kuat lagi, baca. 1, 2, 3. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, dan seterusnya. Kapan kau berdoa dan Tuhan menjawab? Membuat doamu gampang, mudah dijawab Tuhan. Pada engkau mulai menceritakan Yesus kepada orang lain. Karena banyak orang yang tanpa sadar terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Tanpa sadar mereka terikat. Tanpa sadar nggak ada solusi bagi hidup mereka. Kita perlu ceritakan Yesus kepada mereka. Maka engkau akan lihat sukacitamu luar biasa. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, orang bergumul untuk terobosan ekonomi. Ini kata firman Tuhan, bagaimana cara untuk mengalami terobosan ekonomi. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Nanti pulang baca semuanya di rumah. Saya hanya beberapa baca ayat. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya. Rupanya nabi pun ada yang suka berhutang-hutang, saudara. Dan akhirnya mati dia. Bukan tinggalkan harta, tinggalkan hutang sama istri dan anak-anaknya. Dan sekarang si penagih hutang sudah datang mau ambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Karena zaman dulu orang beli budak. Dan bagaimana membayar, menggantikan hutang dengan bawa anak-anaknya. Mungkin harganya baru cocok dengan hutangnya. Istri pendeta lah kita bilang ya. Menangis-nangis kepada Elisa dan berkata, tolonglah, tolonglah, tolonglah. Apa kata Elisa? Saudara yang perlu terobosan ekonomi, ini penting sekali untuk saudara menang dalam masa krisis yang kalau terjadi. Belajar bagaimana caranya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Hambamu, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Hanya ada sebuah buli-buli bejana berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah.
Dan singkat cerita di ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Solusi terjadi. Hutang terbayar, malah ada lebih sisa untuk menjalani hidup di masa paceklik, masa pandemi, masa resesi, masa krisis. Bagaimana caranya? Yang dia punya hanya satu buli-buli berisi minyak. Buli-buli berisi minyak bicara mengenai urapan. Aku hanya sedikit urapanku. Apa yang bisa kulakukan? Pergi kumpulkan buli-buli bejana dari rumah-rumah tetanggamu. Datangi rumah-rumah tetanggamu dan tanyakan mereka punya kebutuhan, apa yang mereka butuhkan. Mungkin orang bingung, engkau sendiri punya kebutuhan, tapi mungkin kebutuhan mereka tidak serupa dengan kebutuhanmu. Banyak orang punya duit, tapi tidak ada damai dalam hatinya. Banyak orang punya duit, tapi nggak bisa makan karena sakit. Sakit ini, sakit itu, sakit dan macam-macam. Yang mereka perlukan lepas dari ikatan yang menguasai hidup mereka. Ketakutan mati, ketakutan ini dan ketakutan itu, kekhawatiran ini dan kekhawatiran itu. Engkau pakai sedikit urapan yang ada di dalam dirimu untuk berdoa bagi mereka. Berdoa bagi mereka. Berdoa bagi mereka. Maka bejana yang kosong di dalam hidup mereka akan mulai mengalirkan. Urapanmu itu engkau alirkan, mengisi bejana-bejana kosong yang ada dalam diri mereka. Enggak perlu engkau umumkan KKR di kampungmu itu, di gangmu itu. Oh, percayalah Yesus. Buat musik kuat-kuat di gang. Tapi engkau masuk ke dalam, tutup pintu, dan doakan dia secara diam-diam. Karena banyak orang yang takut ketahuan orang lain untuk terima Yesus. Banyak orang gak mau saudara-saudaranya tahu dia percaya Yesus. Dia mau diam-diam. Dia sadar dia butuh. Tapi dia bilang, Pak, tolonglah berdoa dulu. Melalui ini Pak, begini dulu. Banyak orang sampai mereka kuat, baru mereka akan menyatakan diri ke gereja. Tapi tugasmu, kalau engkau mau terobosan ekonomi, gunakan urapan sedikit yang ada pada dirimu. Mungkin orang bilang, kamu pun sakit. Ya memang benar aku sakit. Tapi lihat sekarang keadaanku. Yesus yang melakukannya. Ya mungkin masih seperti ini. Tapi yang seperti ini, dengan apa yang kupunya, mari aku doa untuk kamu. Maka kelilinglah Simon ke rumah sakit Adam Malik, saudara. Mendoakan orang-orang yang ada di rumah sakit Adam Malik. Orang-orang lagi mengantri, menunggu. Karena kadang-kadang BPJS kan lama urusannya, nggak dapat kamar. Ayo aku doakan, aku doakan, aku doakan, aku doakan. Tiba-tiba perawat bingung, mana semua pasien. Rupanya udah sembuh, dibuat Simon, pulang semuanya. Haleluya, haleluya. Sedikit urapan yang kita punya. Dan saudara tahu, itu yang akan membuka tingkap-tingkap di langit. Mencurahkan berkat kepadamu. Mungkin orang yang kau doakan itu gak kasih apa-apa. Karena memang firman Tuhan katakan ya, kita melayani bukan untuk itu. Dapat puji Tuhan, gak dapat juga puji Tuhan. Kita hidup dari Tuhan. Itu yang perlu kau tanamkan, amin. Kita hidup dari Tuhan. Tuhan yang akan mengingat, oh iya, dia sudah gunakan minyak yang ada padanya untuk mengisi buli-buli yang lain.
maka saudara lihat, engkau akan keluar dari hutangmu. Bahkan bukan hanya keluar dari hutangmu, engkau juga akan pakai uang yang ada berikutnya untuk bisa menggunakan bagi kebutuhan-kebutuhan hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu rahasia banyak hamba-hamba Tuhan hidupnya kok ekonominya baik. Bukan karena persembahan jemaatnya saudara, tapi karena ketika mereka mulai memberitakan Injil, terbuka berkat itu bagi mereka. Sering yang terjadi, saya nggak tahu dari mana-mana. Tiba-tiba di rekening saya ada uang 4 juta. Nggak ada yang SMS, Pak, saya kirim perpuluhan. Enggak. Tapi Tuhan menggerakkan hati seseorang. Tuhan kirimkan. Saya hanya melakukan tugas saya. Saya pergi. Banyak pendeta yang hanya berhenti sampai di jemaat. Tapi saya katakan, Tuhan, aku gak mau gunakan karunia yang kau berikan berhenti sampai jemaat. Jemaat kalau mereka udah hidup dalam kebenaran, udah aman itu Tuhan. Itu sebabnya saya suka duduk di kedai kopi. Kenapa? Saya bergaul dengan orang-orang baru. Dan di dalam itu saya punya kesempatan. Saya tanya, apa kabar? Apa kabar saudaraku? Waduh, lagi kurang enak. Boleh saya berdoa? Saya nggak langsung nunggu-nunggu basa-basi, nggak. Boleh saya doakan? Saya nggak basa-basi lagi. Boleh aku doakan? Karena kalau kita panjang omong, kadang-kadang sudah entah kemana-mana. Salah ngucap lagi saudara. Kan? Di dalam banyak berbicara, kata Amsal, banyak pelanggaran. Saya langsung, kok boleh aku doakan? Makanya kalau saya masuk ke kopi happy, suka rame itu, langsung dari luar semua udah bilang, Pak Pendeta, semua begini saudara. Kayak jemaat saya, semua orang-orang Chinese yang ada di dalam kedai kopi itu. Pak Pendeta, mulai dari orang yang jualan di ini. Tahu siapa dia? Seorang pelihat. Tapi kemudian dia panggil, Pak Pendeta, aku baru beli mesin giling kopi baru. Tolong Bapak berkati, Pak. Haleluya. Ayo sama-sama kita berdoa. Saya doakan. Dan saya melihat tangan Tuhan, berkat-berkat. Waduh. Kemarin anak-anak cerita, mereka saya suruh bersihkan belakang itu ya, samping gereja banyak kayu-kayu. Tapi saking kuatnya urapan Dennis dan Morris, pohon bambu semua nggak bisa nahan urapan itu, semua terjun ke air. Jadi kalau saudara lihat tempat parkir kereta itu, bambu semua udah longsor, udah jatuh ke dalam air. Akhirnya mereka bilang, wah Dedi, kami kumpul tadi banyak kali, kaleng-kaleng, aqua kosong. Oh ya, dapat uang berapa? Oh Jojo pun ikut katanya kemarinnya dulu tuh. Oh dapat uang 45.000 kami bagi-bagi. Oh mantap kali, hasil usaha kalian. Saya mulai cerita, ada waktunya dulu, waktu Dedi nggak ada uang, beberapa tahun yang lalu, Dedi kumpulkan seng-seng yang ada, yang suka Dedi kumpulkan, waktunya Dedi jual botol, naikkan ke mobil, Dedi jual ke botol. Tapi bersyukur Tuhan memberkati pelayanan hari ini, sehingga hari ini Dedi nggak perlu lakukan itu lagi. Tuhan memberkati. Ketika kita dengan tekun melakukan hal-hal kecil,
yang Tuhan percayakan kepada kita, maka yang kecil itu lama-lama menjadi bukit. Saya selalu bilang kepada kawan-kawan pendeta, gembalakanlah 2-3 domba. Karena Daud katakan cuma 2-3 domba yang aku punya. Dan aku jaga mereka dengan baik. Saya bilang gembalakanlah 2-3 orang domba yang saudara punya. Ajarkan mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka domba-domba itu akan memberi engkau susu, daging, bulunya. Engkau berhak terima sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami berhak terima. Saya katakan sampaikan kebenaran. Beritakan Injil, isikan minyak kepada bejana-bejana yang kosong. Tapi tentu saja kami harus mengisi diri kami dulu dengan minyak sebelum mengisi orang lain. Kalau nggak ada yang sesuatu yang kami punya, saudara lihat kuncinya. Elisa bertanya kepada perempuan itu, apa yang kau punya? Ayat 2, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Kita nggak bisa mendapatkan sesuatu dari yang tidak kita punya. Apa yang kita punya kita persembahkan kepada Tuhan. Sekalipun itu cuma 5 roti 2 ekor ikan, nggak mungkin untuk kasih makan 5.000 orang. Nggak mungkin. Iya kan? 5 roti 2 ekor ikan ya cukup untuk 5 orang. Tapi ini bisa makan 5.000 orang. Sedikit kalau engkau bawa kepada Tuhan, engkau tahu bagaimana menggunakannya dengan baik. Minyak yang sedikit engkau punya, engkau isikan kepada bejana-bejana yang kosong. Maka engkau akan lihat mujizat demi mujizat dalam hidupmu yang luar biasa. Sehingga itu yang akan membuat sukacita juga melimpah dalam dirimu. Dan membuat engkau hadir di gereja gak bisa diam, pasti kakimu ingin goyang. Kenapa? Engkau udah merasakan mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tapi kalau enggak, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Karena kau enggak alami. Semua yang kau dapat mesti kerja kerasmu. Tapi kalau engkau menyadari anugerah Tuhan, berkat Tuhan itu luar biasa. Mazmur 133, seperti embun di Gunung Hermon. Saya memang belum pernah ke Israel. Saya melewati beberapa kesempatan dulu. Punya kesempatan. Saya lewati itu saudara. Saya pikir, udahlah ngapain ziarah-ziarah itu gak perlu. Tapi kadang-kadang untuk memahami firman Tuhan, bagus juga saudara ya. Tapi dari kawan-kawan, dari buku yang saya baca, embun Gunung Hermon itu, ya namanya embun. Saudara yang pernah ke Brastagi atau mungkin yang mesti tinggal di daerah-daerah banyak pohon ya. Kita mungkin di kota Medan udah susah mau lihat embun. Tapi saudara yang tinggalnya mesti banyak pohon-pohon, pagi engkau lihat ada embun. Kira-kira berapa banyak embun yang perlu dikumpulkan untuk membuat Sungai Babura ini berisi? Berapa banyak? Berapa banyaklah embun saudara, sehingga bisa membuat Sungai Yordan gak pernah kering, mengalir ke bukit-bukit Sion.
Haleluya. Seperti itulah berkat Tuhan. Sedikit yang kau punya, kalau Tuhan memberkati, makanya kau perlu dapatkan berkat Tuhan. Dapatkan berkat Tuhan. Dapatkan berkat Tuhan. Setiap hari pagi kau bangun, jangan buat apapun dulu sebelum kau dapat berkat Tuhan. Halo. Bangun, jangan kau lakukan apapun sebelum kau dapatkan berkat Tuhan. Setelah engkau mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Haleluya. Masih hidup aku rupanya, terima kasih Tuhan. Dan aku butuh berkat-Mu pagi ini. Aku butuh berkat-Mu Tuhan. Aku butuh berkat-Mu. Berkati aku seperti Yakub bergumul. Aku gak biarkan kau pergi sebelum kau memberkati aku. Kejadiannya di Betel itu saudara. Aku gak akan biarkan dia pegang pahanya, kakinya. Aku gak biarkan. Hari sudah mulai terang. Pagi ini subuh. Hari sudah mulai terang. Yakub tidak mau melepas sebelum aku terima berkat. Seperti itulah engkau menghadap Tuhan di pagi hari. Oh, aku gak akan lepaskan hadirat-Mu Tuhan sebelum Kau melepaskan berkat kepadaku. Aku gak akan lepaskan. Bukan kerja kerasmu yang menjadikan kau kaya, tapi berkatlah yang menjadi engkau kaya. Amin. Berkat Tuhan. Kejar berkat itu saudara. Di akhir zaman ini krisis ekonomi akan terjadi. Itu udah pasti. Firman Tuhan sudah katakan. Bahkan dari anak-anak Tuhan sendiri, harta-harta yang didapat bukan dari berkat Tuhan itu juga akan hilang. Tapi apa yang didapat dari berkat Tuhan itu akan tinggal tetap. Karena kita udah gak lagi untuk menyimpan harta di dunia ini saudara. Kita sekarang ini mempersiapkan harta di surga. Itu yang perlu engkau kejar sekarang ini. Kejar harta di surga. Rumah. Yesus katakan di rumah Bapakku banyak, di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi menyediakan untuk membangun rumah. Haleluya. Apa yang kau ingin alami sekarang ini? Terobosan apa yang kau ingin alami? Kuncinya adalah isi air ke setiap tempayan, isi minyak di setiap tempayan-tempayan yang kosong. Cari jiwa. Karena sekarang hidup yang kau hidupi bukan lagi dirimu. Tapi sekarang engkau bukan lagi sendiri, tapi Yesus sekarang udah ada di dalam dirimu. Yesus tidak lagi hadir dengan tubuh seperti kita, tapi di dalam rohnya, dia masuk menyatu dengan dirimu. Sehingga hari ini engkau bisa berbicara-bicara dengan dia. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Dia bisa mendengar engkau. Dan kau juga latih telingamu mendengar dia. Latih hatimu mendengar dia. Dia sering berbicara. Tetapi lembut sekali suaranya sampai-sampai. Karena engkau sibuk dengan segala macam urusan lain. Engkau tidak bisa mendengar suaranya. Yakinlah. Di zaman ini. Di menit-menit, bukan lagi zaman akhir, menit-menit terakhir. Kita ini udah menit-menit terakhir dunia ini yang akan kiamat. Di menit-menit terakhir ini, fungsikan Yesus yang ada dalam dirimu. Dengan sedikit minyak yang kau punya bersama dengan Yesus, engkau akan melakukan hal-hal besar. Haleluya.
Dan engkau akan alami terobosan ekonomi, engkau akan alami terobosan sukacita, engkau akan alami terobosan-terobosan apa yang kau butuhkan. Semuanya engkau akan alami bersama Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu bersama Yesus lakukan perkara besar.